Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Wong Santun. Kali ini saya ingin membahas tentang orang yang menjadi teman iblis. Dikisahkan dari Mu'adz bin Jabal, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi pernah bertanya kepada iblis, yang mana iblis ini ditugasi oleh Allah secara khusus untuk menjawab seluruh pertanyaan Rasulullah dengan jujur. Saat itu Rasulullah bersama Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat lainnya berada di salah satu rumah dari sahabat Ansor. Rasulullah bertanya, "Hei iblis, siapa temanmu?" Iblis menjawab, "Pemakan riba." Rasulullah bertanya, "Siapa sahabatmu?" "Pezina." "Lalu siapa teman tidurmu?" Iblis menjawab, "Pemabuk." Lalu Rasulullah bertanya, "Siapa tamumu?" Iblis menjawab, "Pencuri." Lalu Rasulullah tetap bertanya, "Siapa utusanmu?" Maka iblis menjawab, "Tukang sihir." Rasulullah bertanya lagi, "Apa yang membuatmu gembira?" Maka kontan iblis menjawab, "Bersumpah dengan cerai," artinya talak. Lalu Rasulullah tetap menanyakan, "Siapa kekasihmu?" Iblis menjawab, "Orang yang meninggalkan sholat Jum'ah." Rasulullah bertanya lagi, "Siapa manusia yang paling membahagiakanmu?" Iblis menjawab, "Orang yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu, hei iblis." Lalu iblis dengan segera menampik, tidak, tak akan ada kebahagiaan dalam umatmu selama aku hidup hingga akhir hayat. Hai Muhammad, bagaimana kau bisa berbahagia dengan umatmu sementara aku, kata iblis, bisa masuk ke dalam aliran darah mereka dan mereka tak akan bisa melihatku. Demi yang menciptakan diriku dan memberikanku kesempatan hingga hari akhir, aku akan menyesatkan mereka semua, baik yang bodoh atau yang pintar, yang bisa membaca dan tidak bisa membaca, yang durjana dan yang soleh, kecuali hamba Allah yang ikhlas." Lalu Rasulullah bertanya, "Siapa orang yang ikhlas menurutmu?" Iblis menjawab, "Tidakkah kau tahu, wahai Muhammad, bahwa barang siapa yang menyukai emas dan perak, ia bukan orang yang ikhlas. Jika kau lihat seorang yang tidak menyukai dinar, tidak menyukai dirham, tidak suka pujian dan sanjungan, aku bisa pastikan bahwa ia orang yang ikhlas. Maka aku meninggalkannya. Selama seorang hamba masih menyukai harta dan sanjungan, serta hatinya selalu terkait dengan kesenangan dunia, ia sangat patuh padaku. Tahukah kamu Muhammad, bahwa aku, kata iblis, mempunyai 70.000 anak, dan setiap anak memiliki 70.000 syaitan. Sebagian ada yang aku tugaskan untuk mengganggu ulama, sebagian untuk mengganggu anak-anak muda, sebagian untuk mengganggu orang-orang tua, juga sebagian untuk mengganggu wanita-wanita tua. Sebagian anak-anakku juga aku tugaskan kepada para zahid atau orang yang zuhud. Aku punya anak yang suka mengencingi telinga manusia, sehingga ia tidur pada sholat berjamaah. Tanpanya manusia tidak akan mengantuk pada waktu sholat berjamaah. Aku juga punya anak yang suka menaburkan sesuatu di mata orang yang sedang mendengarkan ceramah ulama, hingga mereka tertidur dan pahalanya terhapus. Aku punya anak yang senang berada di lidah manusia. Jika seseorang melakukan kebajikan,
lalu ia membeberkan kepada manusia, maka 99% pahalanya akan terhapus. Lalu iblis melanjutkan ceritanya, pada setiap seorang wanita yang berjalan, anakku dan syaitan duduk di pinggul dan pahanya, lalu menghiasinya agar setiap lelaki yang memandangnya tertarik. Syaitan juga berkata, keluarkan tanganmu. Lalu ia mengeluarkan tangannya, lalu syaitan pun menghiasi kukunya. Mereka, anak-anakku, selalu menyusup dan berubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya, dari satu pintu ke pintu yang lainnya. Untuk apa? Untuk menggoda manusia hingga mereka terhempas dari keikhlasan mereka. Akhirnya mereka menyembah Allah tanpa ikhlas, namun mereka tidak merasa. Itulah cerita iblis yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah terperinci siapa saja teman-teman iblis, dan ini sebagai pelajaran bagi umat Muhammad termasuk kita semuanya. Dan iblis tidak akan bisa mengganggu, tidak akan bisa menggoda kepada hamba-hamba Allah yang ikhlas. Mudah-mudahan kita tidak termasuk teman iblis, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita semuanya bisa ikhlas. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Santun.